Halo Propers, balik lagi di episode kali ini ya bersama gua Sogar yang akan menemani di Ngopi, ngobrol pinter investasi dan properti. Ya banyak beredar yang kayak penipuan-penipuan gitu nih sekarang. Tapi tepatnya sekarang gua nggak bakal ngebahas itu sendirian nih. Sekarang gua ditemani dengan Pak Hamzah. Wis, Bang, gimana Bang? Kabarnya Bang? Halo Gar, ketemu lagi nih. Ya udah mulai. Gimana Bang? Kabarnya Bang? Baik. Alhamdulillah. Berarti jauh perjalanan gimana Bang dari Depok sana ke studio sini Bang? Kayak kemana aja ya? Aman. Aman, lancar ya, nggak macet ya. Soalnya jam-jam segini nih rawan macet nih. Ya kalau diundang ke sini mah pasti semangat lah. Ya. Sekarang kesibukannya lagi ngapain sih Bang? Kesibukannya biasa aja gitu. Biasa aja. Ke kantor, pulang, ya kerja sih. Ya. Sekarang dengar-dengar lagi nyiapin opening apa gitu Bang? Iya. Kalau kesibukan di koperasinya kali ya. Mungkin. Iya kita lagi ini banget nih, semangat banget nih ngenalin koperasi ke masyarakat ya kan. Salah satunya kita mau bikin acara grand launching lah gitu ya. Semacam kayak pesta rakyat lah gitu. Jadi tanggal 20 lah insya Allah. Oh tanggal 20? Tanggal 20 bulan ini. Oh berarti. Kalau misalnya tayang nanti udah lewat atau apa ya mungkin 20 Maret lah istilahnya. Berarti hari Senin ya tepatnya ya? Oke. Nah Bang, sekarang nih gue dapat informasi nih Bang. Di sini kita dapat kedapatan dari followers nih, informasi dari followers. Nah katanya tuh dia tuh ditipu Bang di Telegram. Nah dia tuh dikirim table nih, jumlah tablenya tuh nanti mungkin ditampilin di sini ya. Nah itu dia menawarkan kayak pinjaman online. Nah atas kedoknya itu namanya Koperasi Digital Property. Oke. Jadi ditanya nih sama followers kita nih, ini gimana cara daftarnya? Ketika itu langsung si oknum ini bilang itu cuman isi form aja Kak. Dikasih lagi nih tabelnya, jadi keuntungannya bener-bener untung lah kalau bagi yang pinjaman-pinjaman dibanding platform lainnya. Nah pas ditanya sama followers kita itu nama koperasinya apa kalau boleh tahu Kak? Nah ternyata dibilang Koperasi Digital Property. Nah ditanya lagi nih sama dia, bagian dari property entertainment kah Kak? Katanya iya Kak, dan dananya ini paling lambat itu cairnya 1 kali 24 jam. Gitu Bang. Okay. Nah pada akhirnya untung aja nih pinter nih Bang followers kita. Jadi tetap smart people lah, smart people. Di chat lah di DM ke Instagram Koperasi Digital Property. Cross check lah ya. Cross check, make sure dia apa benar Kak Koperasi Digital Property memberikan pinjaman online katanya gitu. Oke. Nah apakah isi chat ini benar-benar dari pihak Koperasi Digital Property Bang? Oke. Iya kemarin sempat lumayan rame juga tuh ya. Jadi dari Instagram ada yang masuk, terus kita telaah ya, tanya-tanya. Beliau ini cerita ya memang ditawarin gitu ya di salah satu grup yang beliau ikuti gitu. Jadi ada grup semacam misalkan kayak grup loker atau grup apa gitu ya. Nah itu ada oknum yang memang sengaja masuk ke situ untuk menyebarkan penawaran-penawaran tadi. Oh, berarti banyak ditawar-tawarin nih. Ya, mungkin umum ya, makanya kita hati-hati. Tapi yang kita garis bawahi memang karena mengatasnamakan Koperasi Digital Property itu gitu. Oh, jadi mereka tuh cuman ngambil namanya doang berarti Bang ya? Pansos ya. Iya benar sih. Jadi ya. Itu berarti bukan dari pihak Koperasi Digital Property. Kita fraud lah itu sebenarnya. Betul. Kayak Bang sebelum ini kan obrolannya panas nih Bang. Jadi kita ngopi dulu kali Bang. Ngopi Roski nih pagi-pagi. Iya, rada sensitif. Kita cobain dulu sponsor satu-satunya kita nih. Oke. Ini saya belum sarapan sih sebenarnya. Wah. Tapi kalau minum kopi Roski aman lah ya? Aman seharusnya Bang. Gak kayak kopi-kopi yang berat-berat lah. Kita coba. Oh iya. Sebenarnya bagaimana sih Bang sistem Koperasi Digital Property itu? Gampangnya kita kayak bayangin ya koperasi tapi online gitu. Maksudnya digital gitu kan, di zaman serba online, serba digital, ada internet gitu ya. Kita bisa ngelakuin apa yang bisa kita lakukan seperti biasa. Ya koperasi pada umumnya misalkan kita kalau mau daftar koperasi kan datang ke kantor koperasi misalkan isi formulir gitu ya, tanda tangan, ngasih fotokopi dokumen-dokumen, KTP dan lain sebagainya. Nah ini sekarang semuanya bisa full online. Gitu. Tapi dengan tingkat security misalkan yang lebih baik pastinya gitu kan, data aman dong, data pribadi aman. Terus juga bisa dilakuin di mana aja, kapan aja gitu kan, bisa sambil rebahan misalkan. Wah enak ya. Buka-buka HP di kamar misalkan, iseng main daftar koperasi misalnya gitu kan.
ya itu bisa dilakuin itu tadi secara lebih fleksibel lah gitu. Boleh, jadi nggak perlu capek-capek ya. Gitu, benar. Jadi ya seluruh Indonesia lah gitu kan kita jangkau. Karena kan memang koperasi kita kan license-nya udah yang nasional ya. Kan ada yang mungkin tingkatnya kota, ada yang tingkat provinsi, ada yang tingkat nasional. Nah kita udah yang tingkat nasional. Jadi banyak nih teman-teman ya anggota-anggota itu yang memang berasal dari nggak cuma ya Jabodetabek doang gitu ya. Dari luar Jawa pun ada banyak kayak gitu. Seru sih. Soalnya kalau misalnya masih offline kantor cuma satu nih dari pulau-pulau yang pulau luar jauh susah jadinya emang ya. Benar-benar harus ngongkos. Nah, kenapa digital bang? Ya itu tadi yang kita tingkatkan ya memang selain awareness ya semua orang bisa tahu, semua orang bisa kenal sama kita. Ya kita menjangkau juga ya, maksudnya untuk calon investor atau calon anggota koperasi yang memang ingin bergabung sama kita tapi nggak mungkin kayak tadi ya datang gitu kan ke kantor. Kalau misalkan kita pun kantor itu tadi cuma satu di Depok, ya itu lebih dari cukup gitu ya, karena ya IT itu dan digital itu luas bisa membantu menjangkau semuanya gitu. Jadi selaras sama visi pemerintah juga yang memang pengen go digital lah. Oh, semua ya, serba digital lah. Ya nggak cuma koperasi juga, semuanya ya sekarang ya serba digital gitu. Apakah koperasi digital property ini bang menyediakan pinjaman uang? Oke, mungkin kalau kita sering dengar ada namanya koperasi simpan pinjam. Nah sering dengar ya KSP. Sering banget. Ya kan singkatannya KSP ya. Secara di berita media pun lagi sering ya. Betul banget. Dengar gitu ya. KSP itu apa sih gitu ya? Simpan pinjam. Nah berarti kan ada simpan, ada pinjam. Ya kan? Kalau kita bisa menyimpan, ya menyimpan kayak menabung lah ya. Nah itu kan salah satunya tuh bisnis koperasi gitu. Nah ada pinjaman. Nah bedanya kita sama KSP atau koperasi simpan pinjam, koperasi digital property itu nggak menyediakan pinjaman. Gitu. Jadi memang ada beberapa yang calon anggota yang mendaftar itu bertanya gitu ya. Ini kira-kira bisa menyediakan pinjaman apa enggak? Nah kita enggak gitu ya, karena kita memang bentuknya itu koperasi jasa. Gitu. Makanya nama legalnya kan koperasi jasa properti sukses bersama. Wow. Ya, doanya gitu ya, properti Amin. bersama. Gitu. Jadi unit simpan pinjam ataupun jasa simpan pinjam itu nggak ada gitu ya. Di KBLI yang kita susun di akta pendirian anggaran dasar itu nggak ada unit yang simpan pinjam gitu. Jadi hanya simpanan dan digunakan untuk jasa. Gitu. Jasa doang berarti. Jadi imbalnya jasa digunakan dalam bisnis-bisnis yang ada di ekosistemnya properti. Produk yang ditawarkan koperasi digital property itu cuman jasanya doang ya bang ya? Betul. Bentuknya mungkin kalau brandnya ya kita simpanannya aja. Ada simpanan yang memang sukarela, ada simpanan yang berjangka. Simpanan sukarela bisa di top up kapanpun, berapapun, gitu ya dalam satu bentuk simpanan, misalkan simpanan haji, simpanan pendidikan, simpanan hari tua atau simpanan rumah, nah itu banyak tuh macamnya, bisa dicek ya. Terus simpanan berjangka itu yang memang ada jangka waktunya dan digunakan untuk mendanai yaitu tadi proyek-proyek yang dijalankan oleh property group. Dan memang ada aset yang menjadi jaminan gitu ya. Ada aset yang membuat itu aman gitu ya, karena kalau cuman ini doang ya, maksudnya cuman naruh uang doang tapi belakangnya nggak jelas gitu ya, maksudnya kita ditaruh uang tapi terus ngerasa safety-nya apa nih gitu kan. Iya. Jadi ini bisnisnya kayak apa nih gitu. Cemas kan. ya orang. Gitu. Jadi ya harapannya memang orang-orang atau calon anggota atau anggota pun gitu ya yang memang naruh uang ya kita jaga gitu ya kepercayaan dan safety. Oke, menarik nih bang. Mungkin banyak di luar sana tuh yang pengen daftar. Nah, berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk kita mendaftar sebagai anggota koperasi digital property? Free dong. Free. Jadi kalau biaya itu sebenarnya bukan biaya yang kita bayar terus uangnya hilang gitu ya, tapi koperasi itu benar-benar sistem gotong royong lah istilahnya. Sistem patungannya itu benar-benar kental gitu ya, Indonesia banget lah. Gitu. Jadi simpanan pokok, nah kita nyebutnya simpanan pokok itu dibayar pertama kali di awal itu sebagai setoran modal
kita untuk menjadi anggota, dan itu uangnya hak kita gitu ya. Itu bisa diambil saat kita misalkan udah selesai jadi anggota koperasi, misalnya mau keluar, nah itu bisa diambil. Simpanan wajib per bulan itu juga ada, ya itu kesejahteraan bersama lah istilahnya gitu ya. Jadi ada simpanan pokok, simpanan wajib, itu ketentuannya. Jadi haknya masih punya kita sebagai anggota gitu. Dan itu ada imbal jasanya gitu. Kayak naro saham lah kalau di perusahaan. Jadi setiap ada rapat anggota tahunan atau kalau di perusahaan kita nyebutnya RUPS, itu ada laporan keuangan dari keuntungan hasil koperasi selama 1 tahun, dan sesuai dengan modal yang ditempatin itu akan mendapatkan jasa sesuai persentase itu. Oke, berarti transparan ya Bang ya. Betul, betul. Nah, biar nggak ketipu lagi nih, propers mungkin minatnya tinggi nih, semakin yakin lah ya dibanding ini. Tapi supaya kita nggak ketipu kayak tadi lagi nih Bang, ada oknum kayak gitu, gimana sih kita membedakan mana oknum yang palsu sama koperasi digital properti yang beneran nih Bang? Kalau di sosial media ya kita cuma punya satu ya, Instagram. Instagramnya KDP ya. Terus kalau untuk WhatsApp CS ya. CS mungkin. Itu cuma ada satu juga nomornya gitu. Itu semuanya bisa dicek di websitenya ya, Koperasi Digital Property. Selain itu sih Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi harusnya. Gitu. Jadi benar-benar dicek dulu untuk website resminya, terus ada link-link ke sosial media resminya ataupun aplikasi resmi gitu ya, sama dashboard yang resmi juga. Oke, jadi mungkin kalian semua itu kalau pengen make sure langsung aja DM di Instagramnya ya. Jadi kalau enggak langsung cek aja di websitenya. Betul. Jadi ketika misalnya di grup-grup kayak tadi Telegram ada nih, ya gak usah digubris lagi ya. Jadi langsung aja kalau misalnya masih nggak percaya langsung di share aja ya mungkin ke DM ya. Jadi make sure nih beneran gak nih kalau ini dari tim Koperasi Digital Property. Nah harapannya sih udah nggak ada lagi yang mengalami kayak tadi lagi ya Bang ya. Iya betul-betul. Untungnya memang anggota yang kemarin itu atau follower yang kemarin itu inisiatif gitu Iya, ya. betul. Ya nggak bisa dibayangin kalau memang impulsif gitu, misalkan langsung gitu ya, langsung nurut. Nah gitu. itu ngeri banget tuh. Dan atau grupnya kan cukup besar tuh ya, grup kita lihat kemarin pas itu grup Telegram yang di Blast itu cukup banyak gitu anggotanya ya, mungkin lebih dari 1 orang 2 orang pasti kan yang baca gitu kan. Betul. Gitu ya, hati-hati. Ya jadi kalau misalnya ada oknum kayak gitu bisa langsung lapor aja ke Instagram atau ke WhatsApp ya, di bawah ini mungkin ya nanti ada. Nah be smart dan waspada terhadap penipuan berkedok Koperasi Digital Property ya. Jadi mungkin segitu aja episode kali ini ya Bang ya. Siap. Jadi nantikan selanjutnya nih, kalau pengen orang-orang Depok nih yang pengen datang nanti ke grand opening bisa ya Bang ya. Tanggal 20 Maret ya, hari Senin ya. Jadi mungkin sekian aja, sampai jumpa di video selanjutnya dan episode selanjutnya. Dadah, thank you Bang. Ya. Gitu, Bang. Thank you. Oke. Ngopi dulu, ngopi.